Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Berjumpa kembali di channel YouTube saya, Anto Tijatono. Kemarin saya baru membuat channel bagaimana kita punya limosin bertanduk ya. Ya, unik ya. Ya. Pada kali ini saya akan sharing, bukan untuk mengajari pada para subscriber, para teman-teman semuanya, bagaimana sih kita di era-era seperti ini memilih sebuah kriteria bisnis ya. Memilih bisnis itu yang seperti apa, menjadi bisnis idaman, kan gitu teman-teman. Nah, dulu ketika saya pernah menjadi karyawan tahun 2006 sampai tahun 2011, di sela-sela pekerjaan saya juga mencoba bisnis sampingan, jual beli barang online juga. Kemudian ketika saya di PHK, saya mulai usaha jual beli barang bekas atau barang rosokan. Kemudian beralih juga usaha jual beli komputer. Dan itu saya tekuni sampai tahun 2016. Akhirnya saya menemukan sebuah bisnis yang kotilnya besar, teman-teman. Wah, kok kotil, Mas? Apa tuh kotil? Ya, teman-teman, sebelum saya bahas kotil yang besar, pertama saya akan sampaikan bahwa kriteria bisnis yang idaman, pastikan bisnis itu tidak bisa punah. Wah, keren kan? Bisnis yang tidak bisa punah itu diminati banyak orang. Kenapa bisnis itu nggak bisa punah? Faktor pertama, apa yang mendasari bisnis itu nggak bisa punah? Kriterianya, apakah bisnis ini selalu dibutuhkan? Nah, kebetulan konsep bisnis kami itu produknya selalu dibutuhkan di segmen pangsa pasar. Kenapa nggak bisa punah? Yang kedua, selama orang itu fokusnya mencari namanya WW atau mencari uang untuk mencukupi namanya kebutuhan hidup, bisa nggak teman-teman kebutuhan hidup berhenti? Nggak bisa kan? Nah, justru itu ketika kebutuhan kita nggak bisa berhenti dan income kita suatu ketika bisa berhenti, konsep bisnis ini, konsep produknya membantu buat teman-teman semuanya. Yang kedua teman-teman, bisnis ini tidak terpengaruh oleh faktor politik. Mau ini pergantian RT, pergantian RW, pergantian Pak Lurah, Pak Camat, Bupati, Gubernur, Presiden, pergantian suami, atau selama orang sakit itu butuh namanya sembuh, untuk sembuh butuh obat, dan untuk beli obat itu butuh namanya uang atau WW, maka konsep ini menjadi penting teman-teman. Yang ketiga, bisnis ini memiliki SOP. Kami sudah punya SOP-nya di support system New Univision. Itu kenapa banyak teman-teman kami ketika masuk, apapun latar belakangnya, mereka punya keberhasilan. Mereka punya kotil-kotil yang besar. Nah, apakah Anda punya kotil? Ya, nggak tahu apakah kotil itu ya. Kotil itu teman-teman, komisi yang stabil teman-teman. Saya pernah menekuni sebuah bisnis di komputer, modal yang besar tetapi hasilnya naik turun. Tetapi ketika kami memiliki bisnis ini tahun 2019, omset penjualan kami itu tidak lebih dari sekitar tidak lebih dari 80 juta, tapi penghasilannya bisa 600 juta. Bahkan teman-teman kemarin, tim-tim kami kemarin, itu ada yang mulai bulan Januari tahun 2020 sampai bulan 6 ini tidak ada omset penjualan sama sekali, tetapi income-nya tetap stabil. Ada yang 1.800.000, ada yang 3 juta, ada yang 8 juta, bahkan juga ada yang sampai 100 juta per bulannya. Nanti teman-teman akan kami tunjukkan beberapa contoh-contoh teman-teman kami yang punya kestabilan. Yang terpenting bukan teman-teman melihat nominalnya ya, karena nominal itu dipengaruhi dari etos kerja kita. Yang terpenting, apakah kita cukup nyaman jika punya sebuah bisnis yang kotilnya besar atau yang komisi yang stabil itu yang besar. Teman-teman, pertanyaan saya, kalau teman-teman ingin punya bisnis, itu ingin income yang stabil kecil, apa yang stabil besar? Saya yakin teman-teman semua ingin punya bisnis yang stabil dan income-nya besar. Oleh karena itu, kami mewakili dari para teman-teman semua, saudara Anda di rumah. Barangkali teman-teman pernah dijapri, di BC oleh rekan-rekan kami, ngasih link atau ngasih informasi. Kemudian rekan-rekan kami mungkin masih malu mau menyampaikan bisnisnya seperti apa, mungkin masih malu, masih jaim, takut salah, nanti takutnya Anda nggak tertarik. Saya katakan, Anda nggak usah tertarik teman-teman, karena saya dulu orang yang tidak pernah tertarik di bisnis ini, karena kami punya sebuah pengalaman yang trauma sebelumnya. Nah, jadi saya sarankan teman-teman nggak usah tertarik dulu.
Kuncinya orang itu bisa berhasil ada 4 hal, teman-teman. Yang pertama, apakah kita itu bisa menerima sebuah informasi dulu. Mau dulu yang terpenting. Mau dulu. Kemudian kita mulai melihat, mengamati. Yang ketiga, baru kita mulai mengerti atau paham. Nah, yang terakhir, baru kita mau mengambil keputusan itu. Tidak ada ceritanya orang jatuh cinta tanpa sebuah proses ketemu, ya, memahami karakternya dulu. Kamu siapa? Baru mengerti kemauannya apa, kesukaannya apa, baru paham. Nah, yang ketiga, kita butuh nggak? Apakah kriteria si cewek itu, kriteria yang kita kebutuhkan sesuai naluri kita, sama dengan informasi pada konten hari ini? Kira-kira kalau teman-teman itu punya sebuah bisnis, di mana yang kriteria yang selanjutnya, yang keempat ini, omsetnya turun, income-nya naik, nggak ada omset, income-nya tetap ada. Kira-kira ini menjadi sebuah kebutuhan nggak buat teman-teman semuanya? Kenapa para pengusaha? Saya punya rekan-rekan pemilik rumah sakit, pengusaha kontraktor, mereka bergabung di bisnis ini karena mereka melihat sebuah kestabilan income-nya. Yang terpenting, mereka bukan hanya stabil income-nya, teman-teman. Bisnis ini bisa ditiru, bisa diduplikasi. Bisnis itu kalau mudah ditiru, mudah dilakukan karena sudah ada caranya, itu menyenangkan. Bayangkan kalau kita punya bisnis, caranya itu masih mencari-cari, terus kalau ada orang yang meniru bisnis kita tersangi. Gimana perasaannya? Ya, saya pernah mengalami dulu di bisnis komputer, teman-teman. Tetapi saya cukup bersyukur di bisnis ini. Kenapa? Semakin banyak orang itu bisa meniru bisnis ini, dia semakin kaya. Kriteria berikutnya, bisnis ini semua cara metode, cara kerjanya itu sudah menggunakan era digital. Sehingga teman-teman bisa duduk di rumah sambil rebahan, sambil bercengkraman dengan anak istri, tetapi income tetap stabil masuk ke rekening. Itu yang membuat kami terus bahagia bersama istri, bersama anak, dan alhamdulillah terus bertambah limosin bertanduk saya. Teman-teman, kira-kira kalau kita itu mau menjalankan sebuah bisnis, apakah kita harus full time? Tidak. Kuncinya, kita apakah harus sepenuh hati? Banyak teman-teman kami tidak harus full time, tetapi dia sepenuh hati, dia juga bisa. Nah, bisnis ini teman-teman, cara mengerjakannya itu simple, sederhana, mudah dan menyenangkan. Kenapa? Saya punya pengalaman, punya tim yang dia tidak pengalaman di bidang ini, belum mengerti produknya, belum mengerti bagaimana cara menjalankannya, hanya datang ke pertemuan namanya bisnis talk. Bulan kemarin dapat komisi sudah 600.000. Dia ditanya caranya gimana, dia tidak tahu. Kenapa? Karena kami sudah ada metode cara penyampaian secara massal. Dalam penjelasan 1 jam, 100 orang, 200 orang itu bisa menerima dan bisa memahami konsepnya. Di mana pertemuannya? Di bisnis talk. Nah, jadi teman-teman, ketika mendapatkan sebuah informasi dari rekan-rekan kami semua atau teman-teman kami semua New Univision, ketika Anda mendapatkan sebuah informasi dikatakan ini loh ada bisnis bisa anti bangkrut, terus Anda tanya bisnisnya seperti apa? Ya, itu tadi teman-teman, bisnisnya itu punya 20 keunggulan yang nggak mungkin saya jelaskan pada sesi konten hari ini. Anda bisa melihat langsung, bisa menyaksikan secara langsung bagaimana sih konsep 20 keunggulan bisnis bersama New Univision. Anda bisa dapatkan secara langsung ketika Anda mengikuti pertemuan namanya Business Talk Online. Anda bisa buka Zoom, Anda sudah bisa mendapatkan peluang informasinya, peluang bisnisnya, dan Anda bisa mendapatkan peluang keberhasilannya. Dan saya sampaikan sekali lagi teman-teman, bisnis ini Anda bisa berhasil lebih cepat. Kenapa demikian? Karena bisnis ini tidak dipengaruhi oleh siapa yang mengajak, tetapi bisnis ini dipengaruhi apakah kita itu punya kesediaan untuk mewujudkan impian kita bersama. Apakah kita punya tekad untuk merubah nasib, teman-teman? Inilah faktor kenapa saya yang dulunya dari pengusaha rosokan, dari usaha komputer, beralih di bisnis ini karena saya ingin merubah nasib, teman-teman. Ya, memang takdir itu milik Allah, teman-teman. Tetapi selama kita tidak mau merubah, siapa yang mau merubah? Ya, semua izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang berikutnya teman-teman, bisnis ini kriterianya sekali kerja dibayar 60 kali. Wah, luar biasa. Saya dulu sebagai karyawan 22 hari 1 kali gaji. Tetapi di sini teman-teman, sekali Anda bekerja, Anda mendapatkan komisi 60 kali. Nah, nanti saya tunjukkan beberapa testimoni teman-teman kami yang selama ini tidak ngelakuin apa-apa, tetapi setiap 2 minggu sekali dapat transferan dari bis ini. Terakhir dari saya teman-teman, jangan terburu-buru tertarik. Anda jangan terburu-buru sepakat dulu. 4 yang perlu teman-teman harus dipahami ya. Yang pertama, Anda harus tahu dulu. Kedua, setelah Anda tahu, Anda mulai memahami dan mengerti. Berikutnya, jika Anda sudah mengerti dan memahami, apakah ini menjadi sebuah kebutuhan. Jika Anda ini menjadi sebuah kebutuhan, barulah Anda boleh mengambil sebuah keputusan. Jadi tidak ada unsur paksa-paksaan, Anda tetap happy, Anda bisa sepenuh hati, hasilnya pun juga sepenuh hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.